antara kalian mudah lesu, kemudian sering gelisah lalu kayak orang galau gitu? Nah, apakah kamu tahu salah satu penyebab keadaan kamu tersebut bisa seperti itu? Nah, bisa jadi itu merupakan ciri-ciri tubuh kamu itu kekurangan protein. Kok bisa kekurangan protein ya? Nah, jadi walaupun kamu banyak makan, tetapi makanan yang kamu konsumsi itu tidak mengandung protein, ya sama aja ya. Jadi, tubuh kita harus cukup mengonsumsi protein. Nah, ada beberapa makanan sehat yang mengandung protein, seperti misalnya ada daging, telur, susu, dan banyak makanan lainnya. Oke, kita masuk ke protein. Apa itu protein? Kita harus kenalan dulu protein itu apa. Nah, sejatinya protein ini merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, jadi kita harus kenal dulu apa itu DNA. DNA ini adalah sekumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Ingat, nukleotida. Nah, jadi setiap nukleotida di DNA ini terdiri atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nah, jadi basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan kelompok pirimidin, di mana kalau misalnya basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Nah, jadi urutan 3 basa nitrogen itu disebut kodon, di mana kodon ini merupakan materi penyusun asam amino. Nah, sekarang apakah kalian tahu kalau misalnya protein itu nyata dapat terbentuk di dalam tubuh manusia melalui proses yang namanya sintesis protein. Nah, apa itu sintesis protein? Jadi, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Di mana tadi kan kita sudah tahu DNA itu apa. Sekarang RNA. RNA ini adalah materi genetik yang basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama transkripsi dan tahap kedua translasi. Nah, mari kita simak penjelasan lengkap mengenai transkripsi terlebih dahulu. Ya, dilihat dari namanya, transkrip itu dapat diketahui bahwa proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA menjadi RNA. Nah, kenapa harus disalin? Biar apa? Nah, jadi seperti ini. DNA itu terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein itu tadi berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma. Nah, jadi jaraknya itu jauh, sehingga DNA itu tidak dapat bergerak sendiri menuju ribosom, sehingga DNA itu membutuhkan fasilitator, yaitu RNA. Jadi, RNA ini ibaratnya kembaran dari DNA. Kalau misalnya DNA nggak bisa datang ke ribosom, jadi membuat cetakan yang berbentuk RNA untuk menyuruhnya pergi ke ribosom. Nah, jadi dalam proses transkripsi ini terdapat promotor dan terminator, di mana di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Nah, jadi dalam transkripsi terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, yang pertama ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali ke jalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Nah, apa itu mRNA? Jadi, mRNA ini adalah messenger RNA atau ya RNA pembawa pesan. Nah, pada proses ini dinamakan dengan elongasi. Nah, yang terakhir ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi selesai. Nah, gimana? Apakah kalian sudah dapatkan gambaran mengenai transkripsi? Nah, jadi setelah transkripsi masih ada 1 tahapan lagi dalam sintesis protein, yaitu translasi. Nah, apa itu translasi? Dan bagaimana tahapannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi translasi ini ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau pembawa pesan ini bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Kira-kira kode apa ya yang dititipkan DNA ke mRNA? Nah, jadi mRNA ini membawa kumpulan dari kodon-kodon DNA. Oke,
Oke, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Nah, jadi kita harus tahu dulu translasi itu apa. Jadi, translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Oke, jadi pada tahap translasi ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, jadi tahap pertama translasi ini, pada tahapan ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Nah, jadi kodon start ini adalah AUG. Nah, jadi setelah tahapan inisiasi ini selesai, lanjutlah ke tahapan elongasi, di mana pada tahapan ini kodon yang dibawa oleh mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, kemudian setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, di mana gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Nah, setelah membentuk rantai polipeptida, maka proses elongasi ini akan selesai. Lanjut ke tahap terminasi. Nah, jadi proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, apa-apa saja kodon stop? Jadi kodon stop itu contohnya ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, gimana sekarang? Kalian sudah tahu kan mengenai bagaimana sintesis protein? Jadi secara singkat, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Berarti ingat saja, misalnya tahap transkripsi berarti DNA mencetak RNA untuk menuju ke ribosom. Kemudian kalau tahap inisiasi berarti dari RNA menjadi protein atau rantai polipeptida atau asam amino. Nah, jadi setelah mempelajari sintesis protein, kita dapat tahu bagaimana proses perubahan gen dari DNA sampai menjadi protein. Nah, jadi kebutuhan protein dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh kualitas protein yang ada di makanan. Untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, kalian dianjurkan untuk mengkonsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Mungkin selama ini kalian makan banyak, tapi belum tentu makanan yang kalian konsumsi itu mengandung protein yang digunakan untuk sintesis protein. Jadi jika kalian mudah lesu, mudah gelisah, atau galau, itu mungkin protein yang ada di tubuh kalian itu lagi terganggu. Nah, jadi inilah penjelasan singkat mengenai sintesis protein. Semoga bermanfaat.